Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Amel dalam pembelajaran yang menyenangkan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Pada hari ini Kak Amel akan menjelaskan tentang bertanya atau menanyakan sesuatu kepada orang yang belum dikenal dengan kalimat dan pilihan kata yang tepat, sopan, dan santun dengan menggunakan media gambar dan tulisan dan metode demonstrasi. Sekarang coba adik-adik perhatikan ya tanda berikut ini. Tanda apakah itu? Ya, betul sekali. Ini adalah tanda tanya. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan tanda tanya? Nah, tanda tanya ini adalah tanda yang digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Lalu, apa sih ciri-ciri dari tanda tanya itu? Nah, yang pertama, selalu menggunakan kata tanya. Yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya. Nah, apakah kalian tahu ada berapa jumlah kata tanya? Ya, betul sekali. Ada 7. Nah, apa aja? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Kata tanya terdiri dari kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, sekarang Kak Amel mau bertanya nih sama adik-adik. Pernah nggak adik-adik bertanya kepada orang lain? Bisa ayah, ibu, kakak, teman, ataupun tetangga kalian. Bahkan orang yang sama sekali belum adik-adik kenal. Nah, menurut adik-adik, bagaimana caranya bertanya sesuatu kepada orang yang sama sekali belum adik-adik kenal? Nah, untuk bertanya kepada orang yang belum adik-adik kenal, maka gunakanlah kalimat dan bahasa yang santun. Mengapa demikian? Hal ini dilakukan agar orang lain tidak marah atau tidak sakit hati atas perkataan atau pertanyaan yang kita tanyakan. Nah, contoh misalnya temanmu bertanya kepada kamu dengan menggunakan bahasa yang kurang sopan. Lu lagi apa sih? Coba bedakan dengan kalimat ini. Kamu sedang apa? Kamu sedang mengerjakan apa? Nah, lebih enak mana didengar? Kalimat yang pertama atau yang kedua? Ya, betul sekali. Lebih enak didengar kalimat yang kedua karena lebih sopan. Oleh karena itu, ketika kita bertanya kepada orang lain, maka gunakanlah bahasa dan kalimat yang santun dan sopan, dan pilihlah kata-kata yang tepat agar perkataan kita tidak menyakiti hati orang lain. Yang pertama, yaitu apa? Kata tanya apa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu benda, keadaan, atau perbuatan. Contohnya, apa yang sedang kamu kerjakan? Apa yang sedang kamu bawa? Yang kedua ada kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang, bisa juga subjek. Nah, contohnya siapa nama temanmu? Siapa namamu? Siapa yang mendapatkan peringkat 1 di kelasmu? Yang ketiga, ada kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau peristiwa. Peristiwa yang telah terjadi atau yang sudah terjadi atau bahkan yang akan terjadi. Contohnya, kapan kamu berangkat ke sekolah? Kapan kamu berulang tahun? Kapan kamu datang ke rumahku? Yang keempat, ada kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana ini digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Contohnya, di mana rumahmu? Di mana sekolahmu?
Yang kelima, ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab atau suatu alasan. Contohnya, mengapa Ami tidak masuk sekolah? Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Yang keenam, ada kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejadian tentang suatu hal. Contohnya, bagaimana keadaanmu hari ini? Bagaimana keadaan cuaca hari ini? Nah, yang terakhir ada kata tanya berapa. Kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah, ukuran, nilai, satuan, dan waktu. Contohnya, berapa jumlah siswa di kelasmu? Berapa ukuran sepatumu? Berapa nilai matematika yang kamu dapatkan? Berapa waktu yang kamu butuhkan untuk membuat kue? Amel akan memperagakan anak laki-laki yang menjemput seorang temannya perempuan yang bernama Ayu. Nah, anak laki-laki ini bernama Oki. Oki nanti akan datang ke rumah Ayu. Ia akan bertemu dengan kedua orang tua Ayu dan bertanya. Tugas adik-adik adalah melengkapi kata atau kalimat yang tepat sesuai dengan percakapan antara Oki dan kedua orang tua Ayu. Yuk kita belajar bersama. Di suatu pagi yang cerah, Oki datang ke rumah Ayu. Sesampainya di rumah Ayu, Oki bertemu dengan kedua orang tua Ayu. Lalu Oki bertanya kepada kedua orang tua Ayu. Selamat pagi, maaf Pak, Bu, apa benar ini rumah Ayu? Menurut kalian, jawaban apa yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut? Silakan pilih di bawah sini. Ya, benar, yang ini. Ya, benar, ini rumah Ayu. Siapa namamu, Nak? Nama saya Oki, Bu. Saya teman sekelas Ayu. Nah, menurut kamu, setelah itu apa yang akan orang tua Ayu tanyakan kepada Oki? Sekarang, pilihlah pertanyaan yang menurut kamu adalah pertanyaan yang paling tepat. Yang mana yang disebut dengan pertanyaan atau bertanya? Ya, betul sekali. Pertanyaan atau bertanya ditandai oleh tanda tanya atau kalimat tanya. Di mana kamu tinggal, Oki? Saya tinggal di Kelurahan Pinang Ranti, Bu. Apa tujuan kamu datang ke sini, Oki? Tujuan saya datang ke sini untuk berangkat bersama ke sekolah dengan Ayu. Apa boleh, Bu? Tunggu sebentar ya, Ayu sedang memakai sepatu. Baik, Bu. Oki, ibu mau tanya, perilaku Ayu ketika di sekolah, menurutmu kata tanya apakah yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut? Ya, betul sekali. Kata tanya bagaimana? Oki, ibu mau tanya, bagaimana perilaku Ayu ketika di sekolah? Ayu anak yang baik dan rajin, Bu. Dia baru saja memenangkan lomba membaca puisi. Wah, diadakan lomba puisi itu, Nak. Kata tanya, apakah yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut? Ayo coba tebak. Ya, betul sekali. Kapan? Wah, kapan diadakan lomba puisi itu, Nak? Kemarin, Bu. Apa Ayu tidak memberitahu kepada ibu dan bapak? Tidak, Nak. Ayu tidak ingin memberitahu kita ya. Nah, kata tanya apakah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Ya, betul sekali. Kata tanya mengapa? Tidak, Nak.
Mengapa Ayu tidak ingin memberitahu kita ya? Mungkin saja Ayu ingin memberikan kejutan untuk ibu dan bapak nanti. Mungkin saja. Nah, itu dia Ayu. Pak, Bu, Ayu berangkat sekolah dulu ya sama Oki. Iya nak, hati-hati di jalan ya kalian berdua. Baik Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari percakapan tersebut, dari awal sampai akhir, ada berapakah jumlah kata tanya? Ya, kalian pintar. Jumlahnya ada 6. Apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, dan mengapa? Apa benar ini rumah Ayu? Siapa namamu, Nak? Di mana kamu tinggal, Oki? Bagaimana perilaku Ayu ketika di sekolah? Kapan diadakan lomba puisi itu, Nak? Dan mengapa Ayu tidak ingin memberitahu kita ya? Nah, itulah adik-adik percakapan tentang bertanya atau menanyakan sesuatu kepada orang yang belum dikenal dengan menggunakan kata tanya dan pilihan kata atau kalimat yang tepat. Jadi kesimpulannya, kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Bisa guru, orang tua, teman, ataupun kerabat. Dan kata tanya itu tidak hanya terdiri dari kata apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, mengapa, tapi juga ada kata tanya berapa dan dari mana. Dan masih banyak lagi. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Semoga kalian senang ya belajar dengan Kak Amel, dan semoga ilmu yang Kak Amel berikan untuk kalian dapat bermanfaat. Nah, sekian pembelajaran dari Kak Amel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.